Monggo kita dherekaken mauidhah hasanah ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Profesor Dr. Kyai Haji Samsul Bahri MAG. Mugi-mugi beliau, kehadiran beliau membawa berkah, berkah ilmunya untuk kita, berkah doanya untuk kita. Muga-muga kita sedaya dibarokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para alim, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ingkang sepindah monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang mulia ini kita dapat menghadiri majelis ilmi, majelis taklim dalam majelis zikir. Jadi saya pakai bahasa saya mawon nggih. Kula wong Klaten mungkin ngendikane ora cocok kalih napa? Jawa Timuran niku, mungkin ndak malah bingung ke. Hidup ini ya, mengapa tadi saya sampaikan majelis taklim di dalam majelis zikir. Gizi umat Islam itu adalah ilmu dan zikir. Oleh karena itu setiap majelis zikir harus harus menjadi pusat ya untuk taklim, dan pusat-pusat pembelajaran juga harus menjadi pusat untuk zikir. Maka di dalam Islam niku wonten wazan ja jim ha dal jahadah yang artosipun sungguh-sungguh. Jika terkait dengan taklim, jika terkait dengan ta'alum, belajar ilmu, maka namanya ijtihad, bersungguh-sungguh menggunakan akal pikiran untuk memperdalam ilmu Allah. Niku ijtihad. Terkait dengan hati, naminipun mujahadah kados ingkang kala wau Bapak Ibu lampahi. Menawi terkait kali fisik namanya jihad. Jadi jihad itu identik dengan fisik. Kalau dulu ada perang ya. Kemudian sekarang di Darul Amni tidak ada perang, adanya jihad dengan harta benda ya. Jadi kalau harta itu namanya, kalau benda nama fisik namanya jihad, kalau menggunakan nalar namanya ijtihad, kalau menggunakan hati namanya mujahadah. Itu sama-sama bersungguh-sungguh dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Cuma sayangnya sekarang banyak majelis zikir itu tidak ditambahi dengan taklim. Itu juga bahaya, karena nanti orang akan terhanyut dalam zikir terus, tetapi satu komponen dalam tubuh jiwa kita, yakni pikiran, tidak bisa berkembang. Maka harus ada pengajian. Gizi dari umat Islam sekali lagi selain zikir adalah ilmu. Sebaliknya banyak majelis-majelis ilmu kering dengan zikir, itu juga sama bahayanya. Nanti orang akan menjadikan agama sekedar sebagai wacana dan orang-orang akan sekuler, tidak ada rasanya. Seperti orang bicara teh tanpa minum teh. Zikir itu ibarat minum teh, tidak banyak bicara, langsung meminumnya, tahu persis tentang apa itu teh. Ketimbang ngomong banyak tentang teh, belum pernah minum teh. Bedanya niku nggih. Ilmu teoritik itu banyak bicara teori sesuatu tapi belum merasakan. Seperti banyak bicara tentang kopi, definisi kopi, macam-macam kopi, rasanya kopi, tapi belum pernah minum. Itu ilmu teoritik, ilmu akademik.
Tetapi kalau ilmu hati dia meminum, dan sekali minum dia makrifat kopi. Karena makrifat artinya mengetahui langsung sumber. Maka dalam keimanan kita dibagi menjadi 3 kata Imam Al-Ghazali. 1 keyakinan orang awam, 2 khos, 3 khawasul khawas. Keyakinan orang awam itu adalah keyakinan karena doktrin. Kita sejak kecil ngaji lalu meyakini. Seperti jenengan diberitahu, oh dataran tinggi Bromo itu dingin, tapi tidak pernah ke Bromo. Diberitahu orang Bromo itu dingin, lalu yakin. Itu keyakinan awam. Kalau jenengan nonton TV, oh ternyata betul. Baca koran, oh ternyata Bromo memang dingin. Informasi banyak, itu khos, sudah meningkat, makin kuat. Yang ketiga itu khawasul khawas, tidak bakal terguncang apapun. Panjenengan ke Bromo sendiri, merasakan dinginnya Bromo, maka seumur hidup iman, keyakinan tentang dinginnya Bromo tidak akan luntur karena mengalami sendiri. Lah dalam agama pengalaman itu bersifat spiritual dan harus disentuh atau melibatkan yang namanya hati. Kalau hanya pikiran, ngaji tok, itu nggak akan sampai kepada namanya makrifat. Makrifat hanya dicapai melalui penghayatan, lalu melalui informasi langsung dari sumber. Misalnya panjenengan dzikir lalu merasakan hatinya tenang. Itu keyakinan utuh penuh bahwa dzikir menyebabkan hati tenang. Tapi kalau jenengan hanya teori dzikir tapi masih sering uring-uringan, berarti keyakinan jenengan tentang dzikir itu lemah. Kecuali teori tok. Teori dzikir menenangkan karena ada ayat, tapi tidak pernah merasakan. Lah majelis dzikir itu tujuannya untuk merasakan hal-hal yang sering dibicarakan. Pengetahuannya total 100 walaupun sulit diungkap dengan kata. Kebenaran hakiki tak terkatakan. Yang diperoleh melalui dzikir tak terkatakan. Kata jenengan nek tak kula tangleti, pripun rasane kopi? Pripun coba? Pahit. Oh berarti nek pripun rasane jamu? Berarti kopi pada karo jamu. Nek teori lho bingung kan. Nasi goreng enak, nggih. Nasi kebule enak. Nek wong rung tau ngiruh kebule, rung tau nasi goreng, berarti nasi goreng iki kebule, wong padha-padha enake. Tapi nek merasakan langsung itu tahu persis, walaupun sulit diungkap dengan kata-kata. Mengapa? Maka dalam tasawuf perasaan hati itu kalau diungkap kata biasanya salah kata-katanya. Karena kata-kata terbatas tidak mampu untuk mengungkapkan isi perasaan. Itulah mengapa orang sering salah paham terhadap statement-statement, fatwa-fatwa dari ulama sufi. Karena ulama sufi mencoba membahasakan, tapi bahasa ketika diulas menjadi sulit dimengerti. Kados lagu niku lho. Lagu niku kan cinta melambung-lambung ke angkasa misalnya. Coba diulas secara fisika. Mboten ketemu. Tapi itu perasaan hati nggih. Nggih, matur nuwun. Sing bedake Jawa Tengah kali Jawa Timur niku kopi, Pak. Nek Jawa Tengah mboten enten pengaosan kok enten kopine ngeten. Biasane teh lho. Di Jawa Timur niku serba kopi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten ing dalu punika kula badhe ngaturaken pemahaman terkait Lailatul Qadar. Mbok menawi enten beda kalih sing biasa panjenengan napa mangertosi niki tinggi pengayaan. Kula badhe maosaken A'udzubillahi minasyaiton. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan inna sak temene ingsun anzalna wis nurunake sapa ingsun hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadar di dalam malam penentuan. Lailatul qadar malam penentuan. Pertama pemahamannya Al-Quran turun pada malam
yang sangat menentukan perubahan besar di dunia. Pertanyaannya, apa beda dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran turun peringatan tiap apa Bapak Ibu? 17 Ramadan ya. Mengapa nuzulul Quran 17 Ramadan, Lailatul Qadar kok misterius? Sama-sama waktu turunnya Al-Quran. Beberapa mufasir menjelaskan yang dimaksud dengan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah Quran secara utuh turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Adapun nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad yang terjadi untuk pertama kali pada 17 Ramadan. Nah, niki penting supaya jenengan, loh kok katanya 17 Ramadan, ini kok misterius tidak jelas. Lah itu penjelasanipun ya. Maka Lailatul Qadar itu masih misterius sampai-sampai Allah menyambung ayat itu dengan wama adraka ma lailatul qadar. Lalu apa itu malam qadar itu? Itu artinya ayat inna anzalnahu ternyata belum mudah dipahami orang. Maka kalimat kedua, ayat kedua, pertanyaan untuk menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam penentuan, sekali lagi nggih, kata kuncinya malam penentuan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya malam itu hanya sekejap, tapi dampaknya melebihi 1000 bulan jika harus diusahakan. Bahkan jika orang mengusahakan lebih dari 1000 bulan pun belum tentu mendapatkan kemuliaan itu. Itu namanya malam penentuan. Allah memberikan qadar niku ukuran penentuan. Allah menentukan kebaikan bagi seseorang, itu namanya malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam Qadar. Al-Quran turun dalam semalam tetapi merubah peradaban dunia yang jika diusahakan hanya dengan pikiran tidak bakal mampu. Itu pemahaman Lailatul Qadar. Sama nanti siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar dari Bapak Ibu, maka akan terjadi perubahan revolusioner, perubahan yang sangat luar biasa yang jika diusahakan dalam kondisi biasa 1000 bulan pun tidak mencukupi. 1000 bulan kan seumur hidup 80 tahun. Itulah kelebihan malam Lailatul Qadar. Para mufasir juga menjelaskan dalam pengertian malam yang menentukan, Lailatul Qadar tidak hanya Ramadan ya, tapi bisa pada bulan lain. Tapi kalau terkait turunnya Al-Quran itu jelas ayatnya qat'iyud dilalah, dalil yang ditunjuk jelas. Jadi Quran turun pada malam Qadar. Jadi malam Qadar adalah malam Allah menentukan kebaikan bagi umat manusia maupun bagi kehidupan individu-individu. Kalau dalam tafsir banyak dimaknai ya, ibadah 1 kali lebih utama dari ibadah 1000 bulan misalnya. Monggo nggak apa-apa. Tapi ini ada pemahaman lain untuk pengayaan tentang pengertian Lailatul Qadar. Jadi malam itu jika meleset maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jika mendapat, kita akan mendapatkan tiket yang jika diusahakan 1000 bulan tidak akan mendapatkan. Tidak harus dimaknai fisik ya, tapi makna yang lebih umum. Karena kemuliaan itu umum, rezeki itu umum. Kalau uang itu duit fisik, kalau rezeki itu sifatnya umum. Artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar berarti mendapatkan rezeki, kemakmuran, mendapatkan kemuliaan apapun yang jika dia mengusahakan 1000 bulan tanpa malam Qadar itu dia tidak akan bisa mendapatkan. Maka sifatnya personal, hanya pribadi-pribadi yang mengetahui. Kemudian dilanjutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat turun ke planet bumi. Malaikat dan roh
Ruh itu Jibril ya. Dalam Al-Quran Jibril selalu disebut ruh, sementara malaikat yang lain disebut malaikat. Jadi seluruh malaikat dan Jibril turun ke planet bumi bi'ilni rabbihim, atas izin Tuhannya, mingkulli amr, malaikat itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kata kuncinya di Bapak Ibu. Malaikat turun merampungkan persoalan-persoalan orang, baik secara pribadi, masyarakat, ataupun secara umum umat Islam. Nah, menyelesaikan persoalan artinya malam itu akan ada penentuan Allah bahwa persoalan-persoalan yang bersangkutan akan diselesaikan, sehingga dia akan mendapatkan kemuliaan yang tidak terduga-duga. Maka orang mencari Lailatul Qadar sesungguhnya adalah mencari ridho Allah, membuka pintu agar Allah memberikan penentuan, yang penentuan itu lebih baik dari 1000 bulan. Seperti misalnya contoh, tapi mboten pas ya, orang mendapatkan SK jadi bupati. SK diberikan malam hari, SK-nya hanya 5 menit diberikan, tapi dia bisa menjadi bupati. Yang diusahakan orang biasa belum tentu 1000 bulan menjadi bupati. Kurang lebih begitu analognya ya. Analog itu logika. Orang kok jadi bupati berarti oleh Lailatul Qadar, bukan ya. Kurang lebih contohnya ngoten niku. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu berjalan sampai terbitnya fajar shadiq. Apa yang kita ambil dari sini? Lailatul Qadar itu soal gaib, soal yang nalar kita tidak sampai. Maka menjemputnya harus dengan organ yang sifatnya gaib. Apa itu? Hati. Maka zikir itu jauh lebih penting ketimbang amal apapun ya, terkait dengan kegaiban. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, az-zikru afdalu minat doa. Zikir itu lebih utama ketimbang doa. Jadi tidak usah ya Allah berilah kami Lailatul Qadar, enggak usah. Zikir aja. Allah itu lebih suka orang berzikir ketimbang minta-minta. Karena dengan berzikir dia memuja Allah tanpa pamrih, sementara orang berdoa itu kan orang minta-minta terus kan. Paginya minta uang, sorenya minta rumah, dan seterusnya itu kan. Cara uang no, iki bedino wong jaluke ngriseni gitu kan. Tapi mboten ngene iki ya. Jadi zikir itu penting untuk menjemput yang namanya informasi langit, berkah langit, penentuan Tuhan, termasuk malam Lailatul Qadar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang zikir. Zikir itu ada 5 tingkatan. 1, az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan, bil jahar dengan jahar. Apa fungsi zikir dengan lisan? 1, untuk pemula, yang kedua untuk memasukkan kalimat zikir ke dalam hati. Jadi kalau ngajak anak kecil zikir, ya anak TK zikir, nggak usah diberitahu maknanya, karena anak kecil levelnya zikir lisan. Baru kalau SMP diberitahu maknanya. Kalau sudah aliyah dihunjamkan dalam hatinya. Kalau sudah dewasa penuh penghayatan. Sayang, kebanyakan orang zikir lisan tanpa dihayati. Mestinya ketika astagfirullahaladzim kita berimajinasi betapa banyaknya dosa kita menyentuh. Ketika subhanallah kita berimajinasi tentang sesuatu yang luar biasa. Ketika Allahu Akbar berimajinasi Allah itu maha besar, kita itu kerdil. Allah maha tinggi, kita itu rendah. Allah maha kaya, kita itu miskin. Allah maha mulia, kita itu hina. Setiap kita Allahu Akbar berarti saya adalah hina, karena yang besar hanya Allah itu kan. Itu yang sering luput dari zikir lisan. Makanya zikir tetap jalan, tapi bagaimana pemaknaan dalam hati itu diikutkan. Karena zikir jika tidak mengikutkan hati,
gagal hanya sampai zikir lisan. Padahal kata Imam Al-Ghazali, zikir yang sesungguhnya baru terjadi ketika jejak-jejak lisan hilang. Jadi koyo teklak-tekluk, ngantuk-ngantuk, zikir sudah masuk. Zikir yang kedua adalah zikrun nafas, zikir jiwa. Zikir jiwa itu yang ngucap adalah jiwa. Ya. Lisannya bisa ngucap, bisa tidak. Koyo nek jenengan kulhu, enten kulhu Pak ya. Surat Ikhlas setelah kematian ya. Enten nggih? Tiba-tiba kan liyane kok wis oleh krikile 5 lagi teko isin. Terus nyaruki krikil niku lho. Niku enten kan mergo isin. Kadang-kadang tidak terucap tapi hatine ngucap niku. Lidahnya ndak runtut tapi hatinya sudah ngucap. Itu namanya zikir jiwa. Nafas itu jiwa, satu akar kata kalau di bahasa Indonesia adalah nafas. Pada akhirnya nanti zikir lewat nafas. Maka dalam tarekat ada zikir lewat nafas ya. Memasukkan kalimat zikir ke dalam jiwa. Yang ketiga, zikir qalb. Zikir dengan menggunakan hati. Seperti awal saya sampaikan, ketika Allahu Akbar harus dimaknai Allah Maha Besar dan saya itu kerdil hina. Maka orang yang suka berzikir Allahu Akbar, dia akan lemah lembut, tidak akan congkak, tidak akan sombong. Karena kalau orang itu sombong, dia melawan kalimat zikirnya sendiri. Bagaimana Allah Maha Besar kok dia ikut sombong? Hanya Allah yang berhak sombong. Kalau manusia takabur, dia mengingkari zikirnya sendiri, mengingkari zikir Allahu Akbar. Ada qaul misalnya dari murid-murid Imam Syadzili, zikir tertinggi adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tetapi harus mengikutkan hati, meyakini seutuhnya, keyakinan penuh bahwa cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu zikir pungkasan, tawakal penuh bahwa Allah akan menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan. Orang yang bertawakal itu artinya memberikan peluang utuh intervensi tangan Allah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Sekali lagi, orang yang bertawakal memberikan peluang intervensi tangan Allah untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Maka jika menjadi ada persoalan, pasrahkan kepada Allah. Semakin jenengan itu ragus, ambisius, maka artinya memperkecil peluang intervensi tangan Allah. Itulah keunikan tawakal. Tapi banyak orang salah memahami tawakal. Tengok-tengok wae nek ana rezekine kan ya teko. Salah itu kan. Maka dalam cerita sufi dikatakan seorang sufi pergi ke hutan, dia tawakal kepada Allah supaya diberi makan di hutan nanti. Lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketemu gurunya. Kalau ingin tawakal kepada Allah, Allah itu memberikan sesuatu lewat tangan alam semesta maupun lewat tangan manusia. Tawakallah di pasar. Akhirnya dia tawakal di sekitar pasar dan mendapatkan makanan itu. Jadi Allah tidak memberikan langsung seperti sulapan. Dikiran tiba-tiba di bawah bantal kok ana duit oke, dukun. Nah itu dukun. Hati-hati ya, alias pseudo dukun. Pseudo dukun tuh mocone ayat, mocone hizib-hizib macam-macam. Tapi tiba-tiba uang muncul di bawah bantal misalnya. Itu pseudo sufi, sufi palsu, dukun gitu kan. Allah memberi rezeki tidak seperti sulapan, tidak seperti itu. Kemudian jika orang itu sering zikir qalb, maka Allah akan memberikan rezeki yang pikiran kita tidak bisa menduga-duganya. Jika jenengan mengamalkan ini dan terbukti, maka iman jenengan tentang zikir utuh 100%. Jika belum, berarti ada salah teknik di dalam zikir. Jadi Al-Quran itu menguji kita. Ini loh teorinya begini. Kalau Anda bisa membuktikan, keyakinan penuh. Kalau tidak, berarti belum bisa mengakar.
Zikir itu punya relevansi dengan kehidupan dunia selain akhirat. Zikir sekali lagi punya relevansi dengan kehidupan dunia selain akhirat. Maka semakin orang banyak zikir, maka semakin memberikan peluang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan intervensi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh orang yang berzikir. Zikir yang berikutnya adalah zikir sir. Sir niku jerone atine. Sir niku artinya rahasia. Jadi namanya saja rahasia. Atine ati. Zikir sir itu sudah zikir yang sudah terhanyut, orang sudah terhanyut dalam kalimah-kalimah zikir, jejak-jejak lisannya hilang, sudah sampai pada tahapan meditatif, tahapan muraqabah, ya, yang dia sendiri sampai pada tahap fana. Ya, fana. Fana itu artinya hilangnya kesadaran akan diri dan lingkungan. Jadi kalau zikir sampai jenengan terhanyut kaya ora sadar, mboten edan ya, kaya ora sadar, hilangnya kesadaran lingkungan, itu namanya fana. Persis jenengan nonton TV, enten aktor antagonis melu anyel. Pernah ya? Kadang melu seneng, kadang melu anyel. Fana. Jenengan lupa bahwa jenengan sedang nonton TV. Itu sandiwara dibuat orang. Kok ya gelem-geleme melu nangis. Ibu-ibu niki kan nonton TV sinetron melu nangis. Fana. Kesadaran dirinya sebagai penonton hilang. Sadarnya seolah-olah itu nyata, kita terhanyut di sana. Jadi kok fana niku koyo nonton TV. Jenengan zikir begitu terhanyut ke dalam kalimat zikir, maka itu disebut fana. Zikir sir, jangan sudah terhanyut. Itulah zikir yang sesungguhnya. Ketika jejak-jejak lisan mulai hilang, ketika orang sudah tidak sadar apa yang diucapkan. Tapi itu tahapan yang harus dilalui dari zikir lisan, nafs, qalb, sir, harus melalui tahapan itu. Tidak boleh meloncat. Kalau meloncat nanti seperti ajaran Syekh Siti Jenar. Orang awam tidak diajari zikir lisan, tidak diajari cara wudhu, langsung makrifat. Maka Wali Songo sebagai penjaga ortodoksi tidak sepaham. Ini membahayakan. Bukan menyalahkan, tapi meloncat. Tiba-tiba dosisnya terlalu tinggi. Dan itu justru membahayakan. Sama seperti anak bayi kok divaksin Sinovac, divaksin Astra misalnya. Bahaya. Dosisnya terlalu tinggi. Nah, itu maka perlu memahami itu. Yang terakhir adalah zikir khofa sekaligus akhfa, yakni zikir tanpa zikir. Zikir tanpa zikir. Karena seluruh kalimat zikir sudah masuk di dalam jiwa kita. Melihat apapun di balik itu ada Allah. Melihat apapun, ngomong apapun, situasi apapun, kondisi apapun, dia langsung mengingat Allah. Karena zikir artinya mengingat. Itu zikir yang sudah paripurna. Tanpa diucapkan pun dia sudah dalam kondisi berzikir. Nah, inilah yang kita sebut sebagai menjemput berkah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah itu mesti harus melalui tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan yang melibatkan hati. Maka saya senang sekali dengan banyaknya majelis zikir yang selain zikir lisan juga ada pengajian terkait ilmu, juga ada bagaimana melibatkan hati untuk ikut zikir. Indikatornya gampang gini Bu. Kalau orang kok rajin zikir, hidupnya tidak tenang, sing salah sinten iki? Padahal ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hai, ketahuilah bahwa zikir itu menenangkan hati. Jadi nek wong zikir kok atine ra tenang, niku pripun niku? Sing salah ayate napa awake dhewe? Awake dhewe salah teknik dalam berzikir. Mestinya setiap zikir membuahkan hasil namanya hati menjadi tenang. Tapi kalau zikir sering tapi tidak ada perubahan, ada yang salah dalam cara kita berzikir. Bukan salah zikirnya ya, salah dalam
kita itu berzikir. Maka zikirlah dengan melibatkan hati. Supaya bisa melibatkan hati, tahu makna kalimat zikir. Supaya tahu makna kalimat zikir, sebaik-baik zikir kalimatnya pendek, mudah dihafal sehingga tidak diganggu oleh pikiran untuk menghafal. Jadi kalau zikirnya panjang sampai 3 halaman ya dihafalkan, pikiran kita menghafal. Kalau zikir pendek astagfirullah, astagfirullah, kita akan mudah terhanyut. Saya tantang jenengan coba di rumah sendiri, zikir sendiri, astagfirullah, diulang-ulang sendiri sampai 1000 lah. Akan terjadi perasaan aneh. Perasaan aneh. Jenengan akan tiba-tiba ditarik ke suatu kondisi seolah-olah jenengan adalah pendosa. Setelah itu muncul kesadaran, pertaubatan dan seterusnya. Diulang-ulang dengan penuh penghayatan. Penghayatan itu hatinya terlibat. Zikir yang tidak melibatkan hati itu melelahkan. Saya tidak mengatakan salah karena pemula memang harus zikir lisan. Zikir lisan pada akhirnya harus melibatkan hati. Nah, untuk itulah maka praktisi zikir perlu mempelajari tentang ilmu terkait dengan zikir. Maka di perguruan tinggi sekarang dikembangkan bagaimana zikir untuk penyembuhan. Namanya Sufi Healing. Sufi Healing adalah teknik-teknik para sufi seperti zikir. Kalau di Abahanom Suryalaya, di Suryalaya ada pesantren Naqsyabandiyah. Abahanom itu mujtahid dalam tasawuf, menemukan teori menyembuhkan orang sakit, perokok berat, pemabuk dengan zikir, qiyamul lail, berendam malam dan seterusnya itu Sufi Healing. Sekarang berkembang di beberapa IAIN, UIN ya, mata kuliah Sufi Healing. Ini luar biasa dan bagus sekali untuk mengangkat khazanah tentang zikir itu dikembangkan untuk supaya masyarakat mengetahui zikir mempunyai dampak nyata, bukan hanya soal hati, bukan hanya soal akhirat, tapi ikut berpartisipasi di dalam penyembuhan baik fisik, psikis, penyakit mental maupun gangguan-gangguan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu mengapa perlu mengetahui itu supaya ilmunya menjadi lebih mantap, menghunjam. Kalau sudah menghunjam seperti jenengan pernah ke Bromo, walaupun ada 1000 orang mengatakan Bromo tidak dingin, jenengan tidak bakal percaya karena keyakinannya sudah utuh karena mengalaminya sendiri. Ingkang salajengipun, lalu bagaimana dengan indikator malam 21 atau 23 atau 27 dan seterusnya? Intinya adalah itu berdasarkan hadis-hadis bahwa malam qadar itu malam ganjil, ada yang menafsirkan kemungkinan 21, 27. Kita tidak usah menerka-nerka atau nginjen. Wah, ini 22 serasa dikiran lah, pasti rano Lailatul Qadar. Itu tidak, agama tidak bisa matematis. Agama tidak bisa dihitung kaya matematika. Kecuali bakulan ya. Udan-udan rasa adol lah paling sepi, monggo. Tapi kalau urusan itu jangan sampai hanya karena malam genap nggak usah dikiran, Lailatul Qadar tidak bakal turun gitu, sok tahu gitu kan. Nah ini cara berpikir semacam itu dipastikan dia sudah kalah sebelum bertarung, karena dia berhadapan dengan Allah dengan cara hitung-hitungan. Dia mengajak Allah bakulan, jual beli, dan itu bukan karakter seorang seorang Muslim atau seorang mukmin. Semua itu nanti pada ujungnya adalah supaya kita membentuk kepribadian yang tinggi, karakter, akhlak yang tinggi, sebagaimana sabda Rasul, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak ya. Ujungnya seluruh agama sebenarnya akhlak ya. Maka dalam Islam ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah yang lurus tidak ada gunanya. Akidah yang benar tidak ada gunanya kecuali dipraktekkan dalam ibadah yang lurus, yang benar.
Tidak cukup orang yakin bahwa sholat itu perintah Allah, tapi kita harus menjalankan. Barang siapa yakin sholat perintah Allah tapi kita tidak menjalankan, itu keyakinannya ngapusi, omong kosong. Seperti penjenengan itu yakin Gunung Bromo itu dingin, tapi jenengan tidak pakai baju ke sana. Itu ada kemenduaan pikiran. Yakin dingin kok tidak pakai baju. Tidak pakai baju itu yakin bahwa tidak dingin, mendua. Termasuk orang yang tidak menjalankan syariat, walaupun dia meyakini penuh, itu tidak sempurna. Begitu juga orang menjalankan syariat tidak berakhlak baik, maka juga tidak sempurna. Karena sholat pun ditujukan agar orang itu berakhlak mulia. Innas sholata tanha anil faksha wal munkar. Kalau orang itu rajin sholat, tentu kehidupannya akan menghindar dari keburukan dan mendekati kebaikan. Ini sholat kok masih kurang ajar, sholatnya berarti tidak beres kan? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ilmunya akidah, Islam ilmunya syariah, ihsan ilmunya akhlak dan tasawuf. Maka tasawuf itu adalah ilmu pamungkas, ilmu kasepuhan di dalam Islam yang mencetak pribadi-pribadi menjadi pribadi yang sepuh. Sepuh dalam pengertian memiliki akhlak yang mulia, empati, simpati, penuh kemanusiaan dan sebagainya. Kalau kita mengatakan, kalau niku ingat ya, wonten riset seseorang itu hanya mampu mendengarkan serius ceramah maksimal 20 menit. Setelah itu pun goyang. Nggih betul. Nggih pun goyang. Goyang niku sekarang 75, nek 2 jam berarti gare 1% itu. Berarti ngomong apa ora digagas itu. Hanya 20 sampai 30 menit. Niki pun 20 menit nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tashahhudana wa tahmidana wa tamjidana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.